Penuh dan sesak 21+. Dae Hyun menatap mata Su Yin dengan berkabut. Tanpa aba-aba mulai mendaratkan bibirnya. Melumatnya dengan pelan untuk menyalurkan hasrat yang tertahan. Menelusuri setiap sudut mulut Su Yin dengan gairah yang menggebu. Tangannya sudah bermain pada dua gundukan indah yang sudah tidak berpenghalang milik sang istri. Kedua benda itu kecil tapi begitu pas di tangannya. Dae Hyun mulai memainkan jarinya pada pucuk merah yang begitu kenyal. Merabanya untuk memberikan sentuhan halus dan lembut tak tertahankan. Tubuh Su Yin menggelinjang hebat merasakan gelayar kenikmatan ingin mendapatkan lebih di sekujur tubuhnya. Menginginkannya lagi ketika Dae Hyun melepaskan tangannya dari gundukan itu. Matanya terpejam disertai erangan yang keluar dari bibir tipisnya terus terdengar hingga membuat Dae Hyun semakin bergairah. Setelah puas menelusuri bibir, Dae Hyun mengalihkan bibirnya menelusuri ceruk hingga telinga Su Yin. Mencecapnya dengan penuh gairah yang semakin membuat Su Yin menjadi tidak tahan. Perlahan bibir Dae Hyun mendarat pada pucuk merah yang begitu menggoda buah yang selalu diinginkan pria untuk melahapnya sehingga ia memainkan lidahnya di sana. Ia merasa senang ketika Su Yin meremas rambutnya dan menekan kepalanya. Dae Hyun menggunakan sebelah tangannya sudah mulai bermain pada daerah inti Su Yin sehingga suara desahan panjang langsung lolos dari bibirnya. Tangan Su Yin beralih pegangan dengan begitu kuat mencengkram spray hingga kusut dan berantakan. Dae Hyun terus mengambil alih untuk mendominasi setiap permainannya. Membiarkan sang istri terus merasakan puncak kenikmatan ketika Dae Hyun melesatkan bagian inti tubuhnya. Bagian inti tubuh Su Yin kini terasa penuh dan sangat sesak. Suara erangan dan desahan kedua insan yang dimabuk asmara terus terdengar memenuhi ruangan. Menciptakan suara yang begitu merdu di telinga keduanya. Nafas Su Yin tersengal ketika mencapai kenikmatan pertamanya. Ingin berhenti sejenak tapi Dae Hyun terus menghujamnya kembali dengan dorongan lebih kuat dan teratur. Keringat sudah membanjiri keduanya dengan hawa panas yang merasuk di tubuh mereka. Keranjang itu sudah berantakan seperti kapal pecah karena Dae Hyun meminta dengan berbagai macam gaya. Seperti tidak mengenal lelah sama sekali. Mereka sama-sama meloloskan desahan panjang ketika keduanya mencapai puncak secara bersamaan. Tubuh Dae Hyun yang sudah dipenuhi keringat ambruk di atas tubuh Su Yin dengan nafas terengah-engah. Antara menahan lelah dan hasrat yang sudah tersalurkan. Matanya terpejam untuk merasakan sensasi yang baru saja terjadi. Su Yin mengusap rambut Dae Hyun secara perlahan setelah mengatur nafasnya. Sayang, turunlah. Aku bisa menjadi kempes jika kau terus berada di atasku, tukas Su Yin tapi Dae Hyun tidak bergerak sama sekali. Justru terdengar dengkuran halus keluar dari bibirnya. Apa dia tertidur? Gumam Su Yin sambil berusaha keras agar bisa terlepas dari tubuh kekar Dae Hyun. Jika terlalu lama bisa-bisa dirinya tidak akan hidup lagi. Nafas Su Yin terengah-engah setelah mendorong tubuh Dae Hyun agar menyingkir dari tubuhnya. Ia lantas duduk kemudian memakai kembali jubah mandinya. Seperti biasa pahanya akan berwarna sedikit membiru karena hujaman Dae Hyun yang terlalu kuat di tubuhnya. Su Yin menutupi tubuh suaminya dengan selimut. Mungkin Dae Hyun sangat kelelahan karena semalaman tidak tidur. Dikecupnya pipi Dae Hyun sebelum turun dari ranjang. Dia harus membersihkan diri setelah beraktivitas yang sangat melelahkan. Setelah selesai mandi Su Yin memandang Dae Hyun yang masih tertidur pulas. Ia tidak tega untuk membangunkan meski matahari sudah mulai naik. Bingung tidak melakukan sesuatu yang harus dikerjakan, Su Yin menuruni anak tangga lalu menuju dapur ingin sarapan karena perutnya sudah keroncongan sejak tadi. Selamat pagi, Bibi, sapa Su Yin dengan ceria. Wajahnya memancarkan jika hari ini sedang bahagia. Akhirnya Nona pulang juga setelah beberapa hari tidak kembali ke rumah ini, tukas Bibi Sia sembari tersenyum hangat. Bekerja dengan Kim Su Hyun membuatku tidak bisa kemana-mana. Andaikan semalam tidak meminta izin untuk masuk kuliah pasti sekarang aku masih terjebak bersamanya. Su Yin menghela nafas berat. Di mana Tuan Dae Hyun? Apa dia tidak sarapan? Tanya Bibi Sia sembari mengedarkan pandangannya. Dia masih tertidur, aku tidak tega membangunkannya. Su Yin menarik kursi lalu duduk di depan meja makan. Air liurnya seperti akan menetes melihat makanan yang sudah dihidangkan. Apakah Bibi sudah lama tinggal bersama Dae Hyun? Tanya Su Yin sembari mengambil makanan ke dalam piring. Sebenarnya dulu Bibi pernah bekerja dengan Nyonya Park tapi Bibi pensiun ketika menikah, sahut Bibi Sia sembari menghela nafas panjang. Benarkah? Berarti Bibi mengenal semua keluarga mereka. Tentu saja, Bibi dulu sempat mengurus Tuan Dae Hyun dan adiknya, sahut Bibi Sia. Ketika Bibi gadis, mereka sudah cukup besar sehingga mereka pasti akan mengenali Bibi meski tidak pernah bertemu. Setelah 10 tahun Bibi menikah ternyata suami Bibi meninggal sehingga Bibi bekerja keras untuk mencari biaya hidup untuk anak-anak. Hingga suatu hari Bibi bertemu Tuan Dae Hyun. Dia meminta Bibi untuk merawat villa ini, terang Bibi Sia sedikit. Su Yin menganggukkan kepalanya sambil menikmati makanan yang ada di piringnya. Tidak bertanya lagi lebih jauh tentang keluarga itu. Setelah ini Bibi akan ke pasar karena persediaan bahan di kulkas sudah habis. Pamit Bibi Sia karena harus cepat pergi sebelum kehabisan ikan segar di pasar. Bibi, bolehkah aku ikut? Aku ingin ikut berbelanja untuk belajar menjadi istri yang baik, tukas Su Yin seraya menggaruk kepalanya. Lalu, bagaimana dengan Tuan? Dia pasti akan mencari Nona, ujar Bibi Sia.
Tidak apa-apa, nanti aku akan menulis pesan untuknya. Tapi di pasar itu tempatnya kotor dan becek karena Bibi akan mencari ikan segar. Sebelum berangkat Bibi Xia harus menceritakan semuanya terlebih dahulu agar Su Yin tidak terkejut. Tidak apa-apa, Bibi, sahut Su Yin yang tidak keberatan sama sekali. Bibi Xia lantas menganggukkan kepalanya. Dengan senang hati mengajak Su Yin berbelanja sehingga mempunyai teman untuk diajak berdiskusi. Setelah selesai sarapan Su Yin segera kembali ke kamarnya. Ternyata Dai Hyun sudah bangun dan baru saja keluar dari kamar mandi. Sayang, kau sudah bangun. Ujar Su Yin seraya mencari tas yang akan dibawanya. Sahut Dai Hyun dengan dahi berkerut memandang Su Yin yang sedang mengalungkan tas di pundaknya. Lalu berjalan ke depan cermin menyisir rambutnya kemudian mengikat membentuk ekor kuda. Dai Hyun menghampiri Su Yin kemudian memeluknya dari belakang. Kau tampak hendak pergi. Bukankah hari ini tidak ada jadwal kuliah? Aku akan pergi ke pasar. Tetaplah di rumah karena aku tidak akan lama. Su Yin melepaskan diri lalu mendaratkan bibirnya di kedua pipi Dai Hyun. Aku ikut. Dai Hyun menahan tangan Su Yin ketika hendak melangkah pergi. Bab 392 untuk mereka bersama. Su Yin terpaksa menghentikan langkahnya sembari menatap suaminya. Tangannya yang tertahan tak bisa membuatnya terus melangkah. Aku dan Bibi Xia hendak ke pasar bukan liburan. Lagi pula kata Bibi Xia tempatnya kotor dan becek. Orang kaya seperti dirimu tidak akan mau ke tempat seperti itu, ucap Su Yin dengan hati-hati, takut jika suaminya akan tersinggung. Padahal memang ingin menyinggung secara halus. Pokoknya aku harus ikut, ucap Dai Hyun dengan nada tegas. Sorot matanya menyiratkan keinginan untuk ikut. Tetaplah di rumah karena aku tidak akan lama. Jika kau bersama kami maka pasti kau akan merasa bosan. Di sana tidak ada pria yang ikut berbelanja, terang Su Yin agar suaminya mengerti. Sebenarnya Su Yin penasaran sehingga ingin ikut. Tidak masalah, sahut Dai Hyun datar. Tapi, belum sempat Su Yin melanjutkan ucapannya, Dai Hyun sudah terlebih dahulu menarik tangannya dan mendaratkan ciuman di bibirnya. Su Yin berusaha melepaskan diri karena Bibi Xia sudah menunggu. Namun Dai Hyun justru menekan tengkuknya dengan kuat. Menciumnya dengan bergairah. Bahkan untuk membuka mulut saja Su Yin tidak memiliki kesempatan karena Dai Hyun sudah terlebih dahulu melesatkan lidahnya untuk menyatu dan menari-nari di dalam mulutnya. Dai Hyun, hentikan. Su Yin berusaha mendorong tubuh Dai Hyun dengan kuat hingga akhirnya berhasil terlepas. Aku ikut atau kau tidak pergi kemanapun. Ancam Dai Hyun dengan tegas. Su Yin menghela nafas panjang sambil memutar bola matanya. Ternyata suaminya masih seperti anak-anak. Pergi atau tidak, Dai Hyun mengulangi pertanyaannya. Cepatlah, Bibi Xia sudah menunggu di bawah, ujar Su Yin. Beri aku waktu 5 menit, tukas Dai Hyun. Dai Hyun segera mengganti bajunya dengan terburu-buru karena Su Yin sudah terlebih dahulu turun. Bibi, tunggu sebentar karena Dai Hyun ingin ikut, ujar Su Yin yang sudah berada di teras menemui Bibi Xia. Tuan ikut. Bibi Xia mengernyitkan dahinya, merasa seperti bermimpi dan salah dengar. Tak mungkin seorang Dai Hyun mau pergi ke pasar ikan. Dia bilang begitu. Tunggu saja sebentar, tukas Su Yin seraya menghempaskan tubuhnya di kursi yang ada di teras. Apakah Nona sudah mengatakan jika kita pergi ke pasar juga? Bibi Xia menautkan kedua alisnya karena merasa ragu. Sudah, tapi dia tetap bersikeras ingin ikut. Biarkan saja, nanti dia juga akan kapok, tukas Su Yin seraya terkekeh geli. Baiklah, entah mimpi apa semalam sehingga Dai Hyun dan Su Yin ingin ikut berbelanja. Bukannya merasa senang tapi Bibi Xia justru merasa ragu. Takut tindakan mereka akan membuat penjual merasa tidak nyaman. Tidak lama kemudian Dai Hyun sudah turun dan menemui mereka di teras. Ia mengenakan kaos oblong dan celana panjang. Bibi Xia bersyukur karena Dai Hyun tidak mengenakan pakaian yang berlebihan. Biarkan aku mengeluarkan mobil terlebih dahulu, ujar Dai Hyun lalu menuruni tangga teras. Bukannya kita akan pergi bersama Chung Jo, ujar Bibi Xia. Tidak, aku yang akan mengemudikan sendiri, ujar Dai Hyun dengan datar. Pada saat yang bersamaan ada sebuah mobil yang terparkir di pinggir jalan tidak jauh dari gerbang villa. Kim Su Hyun penasaran kenapa Su Yin tidak berangkat bekerja sehingga begitu mengirim pesan ia bergegas ke villa Pyeongchangdong. Ia merasa ragu dengan alasan Su Yin, meskipun sudah mengatakannya jika ada kuliah. Mata Kim Su Hyun fokus memandang mobil Maybach Silver yang baru saja keluar dari villa. Antara bingung dan terkejut saat ini dia rasakan. Bukankah itu mobil Dai Hyun? Kenapa ada di sini? Bukankah dia baru akan pulang besok dari Pulau Geoje? Gumam Kim Su Hyun dengan rasa penasaran. Tidak mungkin jika mobil itu dicuri oleh orang ataupun dijual karena itu adalah mobil kesayangannya. Ia sangat yakin jika mobil itu adalah milik saudaranya. Kim Su Hyun melajukan mobilnya secara perlahan untuk mengikuti kemana mobil itu meskipun tidak mengetahui siapa yang ada di dalam. Karena kaca mobil tidak tembus pandang. Ia penasaran kemana mereka akan pergi sekaligus untuk mengetahui siapa yang mengendarainya. Su Yin terus bergelayut manja di lengan Dai Hyun tanpa merasa malu adanya Bibi Xia yang terus mengulum senyum sambil menggelengkan kepalanya di kursi belakang. Dai Hyun, kau yakin akan ikut kami? Tukas Su Yin.
Memangnya kenapa? Ujar Daehyun seraya mengernyitkan dahinya. Aku hanya ingin mengatakan jika kita pergi ke pasar ikan bukan ke swalayan, ucap Suyin terkikik. Memangnya kenapa? Kau pasti berpikir aku tidak pernah berbelanja. Bukankah kau yang belum pernah belanja? Ejek Daehyun seraya berdecak. Memangnya kau pernah? Suyin menegakkan tubuhnya lalu menyipitkan matanya memandang suaminya. Suyin, aku dulu sudah terbiasa melakukannya. Ketika di luar negeri aku terbiasa belanja sendiri, tukas Daehyun dengan datar. Aku sama sekali tidak percaya dengan ucapanmu. Suyin melipat tangannya di dada. Terserah kau saja, ujar Daehyun seraya fokus memandang jalanan. Bibi Xia yang duduk di belakang hanya menggelengkan kepalanya melihat dua sejoli yang saling berdebat. Suyin tetaplah Suyin yang manja dan selalu merajuk. Tidak lama kemudian akhirnya mereka sampai di pasar ikan Noryangjin. Sebuah pasar yang buka dari subuh hingga tengah malam. Sebuah pasar yang selalu menghadirkan ikan segar. Pasar itu juga menyediakan monster laut seperti gurita, kerang dan ikan besar lainnya. Itu sebabnya Bibi Xia lebih suka berbelanja di sini daripada di swalayan karena bisa bebas memilih. Kim Soo-hyun yang masih mengikuti mobil yang dikemudikan Daehyun, mengerutkan keningnya ketika mobil itu berhenti di parkiran sebuah pasar ikan. Ia menghentikan mobilnya agak jauh karena takut ketahuan. Matanya seketika terbelalak lebar dengan dada yang menggebu-gebu ketika melihat Suyin dan disusul oleh Daehyun. Dapat melihat ada juga Bibi Xia yang memang dikenalnya. Daehyun bersama Suyin. Untuk apa mereka bersama? Gumam Kim Soo-hyun dengan wajah tidak percaya. Ia mengusap gusar wajahnya dengan kedua telapak tangan. Suyin mengikuti langkah Bibi Xia yang terlebih dahulu masuk sambil menggandeng tangan Daehyun. Awalnya Suyin pikir pasar itu akan kotor tapi ternyata tidak seburuk yang dibayangkan. Meski bau amis cukup mengganggu tapi tidak masalah. Kim Soo-hyun ingin mengikuti mereka masuk ke dalam pasar tapi takut ketahuan sehingga ia memilih berada di parkiran menunggu mereka keluar. Pria itu masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gadis yang begitu dicintainya ternyata menjalin hubungan spesial dengan saudaranya sendiri. Tidak mungkin jika tidak ada apa-apa sedangkan mereka bergandengan tangan dengan begitu mesra. Ternyata ini yang kalian lakukan di belakangku. Ucap Kim Soo-hyun dengan geram dan amarah yang mulai merasuk ke dalam jiwanya. Bab 393 Wajahmu tak secantik hatimu. Suyin terus bergelayut manja di lengan Daehyun meski banyak penjual dan pembeli yang memandang ke arah mereka. Semua orang merasa aneh dengan mereka berdua. Ingin menganggap mereka sepasang kekasih tapi Suyin terlihat sangat jauh lebih muda. Jika seorang anak dan ayah tapi mereka terlihat begitu mesra. Sayang, apa kau tidak malu dengan semua orang yang melihat kita? Tanya Daehyun karena Suyin selalu menempel di lengannya seperti enggan terlepas. Sebenarnya tidak masalah dan membuat Daehyun merasa cukup senang, itu sebabnya Suyin tidak malu beriringan dengannya. Hanya saja ia mulai risih dengan tatapan mengintimidasi orang-orang yang ada di pasar. Kenapa harus malu? Ujar Suyin dengan santai. Mereka terus melangkahkan kaki mengikuti Bibi Xia. Apa kau tidak mendengar ucapan mereka? Tukas Daehyun yang mulai merasa kesal karena banyak perkataan yang cukup mengganggu telinganya. Tidak usah didengarkan. Itu akibatnya memiliki istri terlalu muda dan manis seperti diriku, ujar Suyin terkekeh geli karena merasa terlalu percaya diri. Kau sudah 19 tahun. Sebenarnya tidak terlalu jauh jarak kita. Tapi kenapa semua orang selalu menganggap jika tidak adik kakak maka ayah dan anak, ujar Daehyun untuk meluapkan rasa kesalnya. Tetap saja kau akan selalu jauh lebih tua dariku, ujar Suyin dengan enteng. Bibi Xia yang berjalan di depan mereka hanya menghela nafas berat dan panjang. Nona, ayo ikut Bibi memilih ikan, ajak Bibi Xia agar mereka tidak bertingkah seperti pasangan yang baru saja berpacaran. Iya, Bi. Suyin lantas melepaskan tangannya yang melingkar di lengan Daehyun. Kemudian berjalan sejajar dengan Bibi Xia. Mereka saat ini sedang berada di depan penjual aneka seafood. Ada banyak berbagai macam seafood segar dijajakan di meja penjual. Suyin merasa geli ketika melihat gurita yang masih bergerak-gerak. Ia hendak mengambilnya tapi tidak jadi karena gurita itu terus menggerakkan tentakelnya. Apa kau takut? Bisik Daehyun yang berdiri di belakang Suyin. Aku hanya merasa geli, ujar Suyin seraya bergidik. Daehyun mengambil satu ekor gurita lalu meletakkannya di depan wajah Suyin. Jauhkan dari wajahku, ujar Suyin seraya mendorong tangan Daehyun dari wajahnya. Ini tidak akan menggigit. Gurita ini hanya ingin menciummu, goda Daehyun seraya terkekeh. Jauhkan atau kupotong tanganmu, ancam Suyin sambil memicingkan matanya. Jika kau memotongnya bagaimana bisa aku akan menyentuhmu, bisik Daehyun sensual di telinga Suyin kemudian terkekeh. Suyin kemudian mencubit pinggang Daehyun karena merasa geram di tempat umum masih saja berpikiran mesum. Di kejauhan Kim Soo-hyun tidak bisa menahan diri untuk tetap di dalam mobil sehingga ia keluar mengikuti mereka meski harus bersembunyi. Dadanya semakin memanas dengan tangan yang mengepal pada kedua sisi tubuhnya. Ia sangat cemburu bagaimana Suyin tertawa lepas dengan Daehyun. Sejak tadi juga melihat bagaimana Suyin bergelayut manja pada lengan saudaranya. Mereka tampak bercanda satu sama lain. Kim Soo-hyun tidak habis pikir kenapa Suyin lebih memilih pria beristri daripada dirinya yang sudah jelas tidak memiliki siapapun. Jarak umur mereka juga terlampau sangat jauh.
Ketika beriringan mereka hanya terlihat seperti kakak dan adik bahkan terkadang seperti ayah dan anak jika wajah Su Yin tanpa polesan make up. Pantas saja sikap Daehyun sangat aneh jika dia ingin mendekati Su Yin. Selalu saja melarangnya, ternyata mereka bermain di belakang dan membohongi semua orang. Daehyun, kalian memang. Mulut Kim Soo Hyun terasa berat untuk terbuka ketika ingin mengeluarkan kata-kata kasar dari mulutnya. Masih tidak menyangka jika Daehyun membohongi semua anggota keluarganya. Pantas saja sering alasan lembur dan keluar kota sama-sama. Ternyata mereka memiliki rahasia. Su Yin, teganya kepadaku, ucap Kim Soo Hyun dengan getir dan sorot mata berapi-api. Banyak kejanggalan yang selama ini dirasakannya. Hanya saja tidak berpikir sampai sejauh itu. Ia hanya merasa aneh ketika mendengar suara Daehyun sedang melakukan panggilan dengan Su Yin. Ternyata tebakannya benar. Arg, seru Kim Soo Hyun dengan suara cukup keras. Hingga beberapa orang-orang memandang aneh ke arahnya. Kim Soo Hyun akhirnya berbalik dan ingin menunggu di mobil saja. Dirinya harus menyelidiki semuanya. Ternyata alasan saudaranya mengundurkan diri dari jabatan direktur secara tiba-tiba sudah ketemu, karena tidak ingin terlibat skandal yang bisa meruntuhkan reputasi hotel. Serta agar hotel tidak jatuh ke tangan paman dan bibi mereka. Seharusnya saat itu dirinya menolak keras. Kim Soo Hyun terus melangkah dengan menghentakkan kakinya cukup keras di tanah menuju ke mobilnya dengan sorot mata yang tajam. Lalu menutup pintu dengan sangat kuat. Kim Soo Hyun menyandarkan kepalanya di kursi untuk mendinginkan kepalanya yang ingin meledak. Berusaha berpikir positif, mungkin saja Daehyun sudah menganggapnya sebagai adik sehingga mereka sangat dekat. Tapi tatapan mereka ketika berpandangan sangatlah berbeda. Mereka seperti sepasang kekasih yang dimabuk asmara. Tatapan mereka tampak penuh cinta meski Daehyun terlihat cuek. Kim Soo Hyun teringat kembali ketika di pesta pernikahan anak dari bibi Hyun Bin. Daehyun bersikeras berdansa dengan Su Yin padahal dirinya sudah merengek agar menggantikannya. Su Hyun, kenapa kau tidak sadar dengan apa yang mereka lakukan di belakangmu? Gumam Kim Soo Hyun merutuki kebodohannya sendiri yang mudah tertipu. Kini begitu banyak kejadian yang kembali berputar di dalam memorinya. Kim Soo Hyun terus memandang ke depan dengan tatapan kosong. Ini rasanya sudah terjatuh kemudian tertimpa tangga pula. Ia bisa menerima jika Su Yin menolaknya karena ada pria yang mungkin sangat dicintainya. Namun ia tidak akan rela jika pria itu adalah saudaranya sendiri. Mereka sudah keluar dari area pasar dan tengah berjalan menuju parkiran. Lagi-lagi Kim Soo Hyun harus melihat pemandangan jari mereka yang saling bertautan dan berjalan beriringan. Ingin sekali Kim Soo Hyun meninju wajah saudaranya. Tapi berusaha untuk menahannya karena sekarang belum saatnya. Untunglah Kim Soo Hyun tidak memakai mobilnya sehingga mereka tidak tahu jika sejak tadi diikuti olehnya. Bibi, kemana lagi setelah ini? Tanya Su Yin. Kita hanya perlu berbelanja sayuran. Sebaiknya kalian pulang saja. Lihatlah tubuh kalian kotor dan bau amis, tukas Bibi Xia. Bukan tidak suka, tapi dirinya merasa tidak enak hati. Tidak apa, kami senang ikut berbelanja. Sehingga jika anakku menanyakannya, kelak aku dengan mudah menjawabnya, sahut Su Yin sembari mengedipkan sebelah matanya kepada Daehyun. Kalau begitu buatkan bibi anak-anak yang lucu selagi bisa mengasuh mereka dan belum keburu tua, ujar Bibi Xia sembari tersenyum. Doakan saja secepatnya kami mendapatkannya. Benar kan, sayang? Tanya Su Yin pada suaminya. Daehyun tersenyum kemudian mengacak-acak rambut Su Yin hingga berantakan. Kim Soo Hyun tersenyum getir ketika mendengar percakapan mereka. Ternyata wajahmu tak secantik hatimu, gumam Kim Soo Hyun sembari berdecak. Ia bisa mendengar percakapan itu karena dengan sengaja memarkirkan mobilnya di samping mobil Daehyun. Bab 394 Sebuah Ancaman. Su Yin bergegas ke lantai atas setelah sampai di villa. Mereka menghabiskan waktu hampir setengah hari untuk pergi menemani Bibi Xia berbelanja. Ia lantas pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Berendam cukup lama di dalam bathtub untuk merilekskan tubuhnya. Su Yin memejamkan mata sambil bersandar pada sisi bathtub. Sangat nyaman berendam pada air yang dipenuhi dengan busa. Sayang, apa kau belum selesai juga? Tanya Daehyun yang disertai dengan ketukan pintu hingga beberapa kali. Sabarlah. Sebentar lagi aku juga akan selesai, seru Su Yin sembari memainkan buih sabun kemudian meniupnya. Aroma sabun yang begitu harum membuatnya betah untuk berlama-lama di dalam bak. Sayang, bukalah pintunya. Tubuhku sudah sangat gerah, ujar Daehyun dengan rasa tidak sabar. Tidak, tunggu saja di luar atau kau bisa mandi di kamar sebelah, tukas Su Yin dengan tegas, tidak akan membiarkan suaminya masuk ke dalam. Kau sungguh tega, ujar Daehyun. Tak berhasil membujuk Su Yin untuk membuka pintu, Daehyun terpaksa pergi ke kamar sebelah untuk mandi. Karena sepertinya Su Yin sudah bisa menebak maksud dan tujuannya. Su Yin tidak menjawab karena tidak ingin dijebak oleh suaminya. Mereka baru saja sampai sehingga ingin istirahat. Karena ia tahu jika suaminya sangat mesum. Setelah keluar, Su Yin mengganti pakaiannya terlebih dahulu sebelum mengeringkan rambutnya menggunakan hair dryer. Bip, terdengar sebuah nada pesan yang berasal dari ponsel suaminya. Su Yin penasaran sehingga meraihnya yang tergeletak di atas ranjang. Su Yin bisa dengan mudah membuka kuncinya karena Daehyun memberitahu padanya sandi untuk membuka ponselnya.
Seketika tangan Suyin gemetar ketika melihat pesan tersebut yang ternyata berisikan foto dirinya dengan Daehyun yang sedang bergandengan tangan ketika mereka berada di pasar ikan tadi. Di foto mereka terlihat sangat mesra. Dasar tidak tahu malu. Lihatlah, hubungan kalian tidak akan bertahan lama. Itu hanyalah sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Suyin berusaha menghubungi nomor tersebut tapi sayang sekali karena tidak terhubung. Nomornya tidak bisa dihubungi. Suyin mundur beberapa langkah karena merasa takut dengan ancaman itu. Suyin, ada apa? Tanya Daehyun yang baru saja masuk dan tiba-tiba melihat Suyin yang terhuyung ke belakang. Segera menopang agar tubuh istrinya tidak terjengkang. Sayang, siapa yang mengirim pesan ini? Ucap Suyin lirih sembari memberikan ponselnya kepada Daehyun. Daehyun berusaha bersikap tenang, meskipun ada rasa takut jika yang mengirim pesan adalah seorang wanita dan mengirimkan yang tidak-tidak. Buru-buru dia menerima dengan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya menopang tubuh Suyin. Daehyun menyipitkan matanya melihat foto itu beserta kata-kata yang tertulis di sana. Sepertinya ada yang mengancam kita, gumam Daehyun dengan santai. Tak lupa ia juga menghubungi tapi sayang sekali memang tidak aktif. Suyin berusaha berdiri dan menenangkan diri meski harus berpegangan pada lengan Daehyun. Wajahnya tidak percaya melihat suaminya yang tampak santai sekali. Sayang, siapa yang mengirimkan foto ini? Ujar Suyin dengan rasa ketakutan. Firasatnya mendadak buruk tentang semua itu. Tenanglah, tidak usah dipikirkan. Semuanya akan baik-baik saja, ujar Daehyun sembari merengkuh pinggang Suyin kemudian mengeratkan pelukannya. Ia sendiri sebenarnya sangat penasaran siapa yang sudah mengikuti mereka. Sehingga mengambil foto itu. Seingatnya tidak ada yang mengikuti mereka. Sayang, bagaimana jika mereka menyebarkan foto itu pada keluargamu? Suyin menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Tidak masalah, itu justru bagus sehingga kids tidak perlu mengatakan semuanya. Tak ada keresahan sama sekali di hati Daehyun. Jika memang mereka ingin mengatakannya, cepat atau lambat semua orang juga akan mengetahui semuanya. Karena sebelum menikahi Suyin, ia sudah terlebih dahulu memikirkan segala resikonya. Kenapa kau santai sekali? Apa kau tidak takut jika kita sampai ketahuan? Gerutu Suyin sambil mengerucutkan bibirnya. Seharusnya kau merasa senang karena aku terlihat santai. Sehingga ucapanku jika aku sangat mencintaimu adalah kebenaran dan aku tidak berbohong, ujar Daehyun. Ia menuntun Suyin untuk duduk di sisi ranjang. Tetap saja rasa santaimu sangat keterlaluan, ucap Suyin seraya memukul dada suaminya. Daehyun hanya menghela nafas pasrah. Ternyata apapun yang dilakukan pria tetaplah salah. Wanita memang selalu ingin saja memang. Kau harus cari tahu siapa yang sudah mengikuti kita, tukas Suyin. Iya, sayang, nanti aku akan meminta Chang Yuan melakukannya. Sudah jangan cemberut seperti itu terus. Daehyun mengusap punggung Suyin dengan lembut. Dert, ponsel Daehyun kembali berdering, sehingga dengan cepat memeriksa. Barangkali ada orang yang tiba-tiba meminta uang sebagai bentuk ancaman jika tidak ingin foto mereka tersebar. Daehyun sudah bisa menebak semua kelicikan para penjahat. Namun sayang sekali ternyata Chang Yuan yang menghubunginya. Ada apa, asisten Chang? Tukas Daehyun setelah menerima panggilan dan menempelkan ponsel di telinganya. Tuan, Han kabur, ujar Chang Yuan yang baru saja mendapatkan informasi jika tahanan mereka kabur. Han tetap membungkam mulutnya meski sudah diberi pelajaran untuk mengetahui siapa dalang di balik penculikan waktu itu. Ia tetap tidak mengatakannya sehingga mereka memutuskan untuk memenjarakannya di bawah tanah. Kenapa dia bisa kabur? Otot-otot rahang Daehyun mulai menegang. Kau bisa mengikuti kemanapun Aeri pergi karena aku mempunyai firasat Han akan menemuinya, ujar Daehyun. Baik, Tuan. Setelah mengobrol sedikit akhirnya Daehyun mematikan sambungan telepon. Apakah Han yang sudah mengambil foto itu? Tukas Suyin dengan pupil mata yang besar dan membuatnya semakin ketakutan. Sepertinya sebentar lagi mereka akan benar-benar ketahuan. Han pasti ingin balas dendam denganmu setelah apa yang kau lakukan kepadanya, imbuh Suyin. Entahlah, aku belum tahu secara pasti karena Han baru saja kabur. Tapi tidak menutup kemungkinan. Daehyun memasang ekspresi rumit di wajahnya. Daehyun menggenggam jemari Suyin lalu meremasnya. Menenangkannya jika semua pasti akan baik-baik saja. Meski mereka ketahuan maka ia ingin pergi meninggalkan Seoul ke sebuah rumah yang sudah dipersiapkan Daehyun jauh-jauh hari. Nanti kita akan meninggalkan Seoul jika hal itu terjadi, ucap Daehyun seraya tersenyum untuk tidak membuat Suyin takut dan merasa cemas. Kemana kita pergi? Tanya Suyin sembari menengadahkan wajahnya. Tentu saja ke suatu tempat yang jauh. Hanya ada aku dan kau yang tinggal di sana. Daehyun merendahkan pandangannya untuk menatap Suyin. Kau tidak sungguh-sungguh membawaku ke Pulau Amazon, kan? Suyin menyipitkan matanya. Jika kau mau, aku akan dengan senang hati mengajakmu pergi ke sana, tukas Daehyun. Aku tidak mau karena aku ingin tempat yang indah bukan tempat menyeramkan, gerutu Suyin. Semuanya akan terasa indah jika semuanya dilalui bersama. Daehyun menyentil hidung Suyin dengan telunjuknya. Merasa gemas dengan wajah Suyin yang menurutnya lucu. Bab 395 menjaga perasaan ibu. Kim Soo-hyun baru saja kembali setelah hampir tengah malam.
Tubuhnya sempoyongan dan hampir saja terjatuh. Kemarin ia langsung ke bar setelah mengikuti mobil Daehyun tanpa kembali ke hotel untuk bekerja. Bekerja pun dirinya tidak akan fokus. Kim Soo-hyun, kenapa kau selalu seperti ini? Apa yang sebenarnya terjadi kepadamu? Park tercengang melihat Kim Soo-hyun yang sempoyongan. Padahal ia pikir malam ini kembali lembur seperti malam sebelumnya. Ia hendak pergi ke dapur untuk mengambil minum. Namun tidak disangka justru melihat Kim Soo-hyun yang baru saja pulang. Kim Soo-hyun tidak menjawabnya dengan setengah kesadaran yang mulai hilang. Hanya tersenyum miring ketika melihat ibunya buang sudah di sampingnya. Sorot matanya ingin mencibir ibunya yang jika gadis yang selama ini dianggap baik justru sudah menipu mereka. Soo-hyun, apa kau terlalu mencintai Soo-yin sehingga kau belum bisa melupakannya? Park membantu Kim Soo-hyun berjalan dengan memapahnya karena hampir saja tersungkur ke lantai. Ada apa dengannya? Ujar Park Ji-hun dengan alisnya yang saling bertautan. Entahlah, beberapa hari belakangan suasana hatinya sudah membaik. Namun kenapa malam ini Soo-hyun seperti ini kembali? Park tampak resah karena Kim Soo-hyun kembali mabuk. Takut jika ia kembali seperti dahulu. Sebenarnya apa yang terjadi? Park Ji-hun baru saja kembali ke Seoul sehingga tidak tahu semua yang terjadi. Dia baru saja ditolak Soo-yin beberapa hari yang lalu. Sepertinya sangat terpukul. Ji-hun, aku mohon kau harus membujuk Soo-yin agar mau datang ke sini, ujar Park dengan penuh harap. Demi putranya ia rela melakukan apapun. Tidak usah, Bu. Aku sekarang jijik melihat mereka, racau Kim Soo-hyun yang sudah mulai hilang kesadarannya. Park mengerutkan keningnya, tidak mengerti kenapa Kim Soo-hyun mengatakan hal itu. Kemarin ia mengatakan tetap ingin berjuang untuk mendapatkan Soo-yin. Ada apa denganmu? Kenapa kau sudah menyerah seperti ini? Ujar Park. Tanyakan saja pada anak ibu yang lainnya. Kim Soo-hyun ambruk karena sudah minum terlalu banyak sejak siang hingga malam. Park Ji-hun memijat pelipisnya karena sepertinya apa yang ditakutkan olehnya benar-benar akan segera terjadi. Kim Soo-hyun pasti sudah mengetahui jika Daehyun menjalin hubungan dengan Soo-yin. Yang masih membuatnya bingung adalah dari mana Kim Soo-hyun mengetahui hal itu. Ji-hun, kenapa kau justru melamun? Cepat bantu aku untuk membawanya ke dalam kamar, ucap Park yang merasa geram dengan suaminya yang tampak termenung. Kata-kata Park membuyarkan lamunan Park Ji-hun sehingga dengan cepat ia lantas bergerak memapah Kim Soo-hyun untuk membantu ke kamarnya. Siang hari barulah Kim Soo-hyun terbangun dari tidurnya yang cukup panjang. Kemarahan masih merasuki jiwanya teringat kejadian kemarin. Ia lantas bangkit berdiri dan membuang barang-barangnya yang ada di meja. Hatinya masih teramat kesal meskipun sudah berusaha melampiaskan dengan minum semalam. Namun tidak juga mampu membuat ingatannya lupa. Kenapa kalian tidak menghilang dari benakku? Kim Soo-hyun menjambak rambutnya karena merasa frustasi. Ini pertama kalinya merasakan patah hati yang sesakit ini. Yang semakin menyakitkan penyebabnya adalah saudaranya sendiri. Arg, teriak Kim Soo-hyun dengan cukup keras. Park segera menghampiri kamar Kim Soo-hyun ketika mendengar suara barang pecah dan terdengar begitu kacau. Suara teriakan putranya juga terdengar cukup nyaring. Soo-hyun, bisakah ibu masuk? Ujar Park meminta izin terlebih dahulu meski saat ini sangat khawatir. Kim Soo-hyun hanya terdiam kemudian duduk sembari mengatur nafasnya untuk menenangkan diri. Masuklah, Bu, seru Kim Soo-hyun yang sudah duduk di sisi ranjang sambil menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Park membuka pintu pelan-pelan, matanya terbelalak kebar melihat lantai yang sudah berserakan dengan beberapa serpihan kaca dan beberapa barang lainnya. Namun ia kembali bersikap seperti semula seolah-olah tidak melihatnya. Wanita parubaya itu berjalan mendekati putranya dengan memasang wajah ramah. Ia ingin lebih tahu kenapa putranya menjadi seperti ini padahal baru saja kembali ke rumah setelah beberapa hari sibuk di hotel. Park juga selalu mendapat kabar jika dirinya baik-baik saja dan sedang lembur bersama Soo-yin. Soo-hyun, coba jelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepadamu. Ucap Park dengan lembut, ingin berbicara dari hati ke hati dengan putranya. Tidak apa, Bu, aku baik-baik saja, tukas Kim Soo-hyun dengan wajah masam. Pada awalnya dia memang ingin memberitahukan kepada ibunya. Namun segera mengurungkan niatnya. Bagaimanapun dirinya pernah sangat mencintai Soo-yin bahkan hingga detik ini saja masih mencintainya. Kim Soo-hyun tidak ingin ibunya membenci Soo-yin. Biarkan perlahan ibunya mengetahui semuanya dengan seiring berjalannya waktu. Wajahmu menyeratkan jika kau tidak baik-baik saja saat ini. Park sangat mengenal kedua putranya. Sehingga bisa tahu apa yang mereka rasakan akan terlihat dari raut wajah. Aku sungguh baik-baik saja, ucap Kim Soo-hyun sembari tersenyum getir. Daehyun yang baru saja tiba di UN Village langsung ikut menyusul ibunya masuk ke dalam kamar Kim Soo-hyun. Ia mendapatkan kabar dari pelayan jika saudaranya menyebabkan keributan. Soo-hyun, apa kau sudah tidak waras sehingga bertingkah seperti anak remaja? Daehyun merasa emosi melihat kamar saudaranya yang mirip seperti kapal pecah. Dia tidak habis pikir jika Kim Soo-hyun seperti itu. Kim Soo-hyun mengepalkan tinjunya kuat-kuat hingga kuku-kukunya menancap di telapak tangan. Sorot matanya tajam dan berapi-api. Ingin rasanya saat itu juga meninju wajah saudaranya.
Bukan urusanmu. Tukas Kim Soo-hyun dingin sembari mengalihkan pandangannya ke arah lain. Dadanya terus menggebu-gebu menahan amarah. Tentu saja ini urusanku. Kau bahkan hari ini tidak bekerja. Seorang pemimpin harus memberikan contoh yang baik untuk karyawannya, cibir Daehyun sambil berkacak pinggang. Perut Kim Soo-hyun terasa ingin muntah mendengarkan kata-kata yang keluar dari mulut Daehyun. Cih, dia sendiri bahkan jauh lebih buruk dariku. Umpat Kim Soo-hyun dalam hati. Demi menjaga perasaan ibunya, ia menahan keinginannya untuk ribut. Kenapa kau diam saja? Apa kau tuli sehingga tidak mendengarkanku? Ujar Daehyun yang sudah mulai naik darah karena Kim Soo-hyun merespon sangat santai. Jika kau ingin memberikan contoh yang baik, sebaiknya kau saja yang menjadi direktur bukannya malah melepaskan tanggung jawab kepadaku, ujar Kim Soo-hyun sembari bangkit berdiri karena susah merasa muak dengan saudaranya. Hei, ada apa sebenarnya kalian? Sejak tadi nih, Park mengamati kedua putranya yang berbicara semakin panas. Selanjutnya bab 396 pertengkaran.